Umur umat Islam hanya 1.500 tahun disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi. Dengan demikian, umat muslim berada di akhir zaman menjelang datangnya kiamat. Benarkah demikian? Imam As-Suyuti mengatakan, umur dunia itu hanya 7.000 tahun. Nabi SAW sendiri diutus pada akhir-akhir 1000 yang ke-6. Maksudnya berarti separuh kedua darinya sekitar tahun ke-5500. Berarti umur umat Islam lebih dari 1000 tahun dan kurang dari 1.500 tahun. Pendapat ini memang tidak sepenuhnya benar, namun juga bukan berarti dapat dikatakan keliru. Terkait umur umat Islam sebelum datangnya kiamat bisa dijelaskan lewat beberapa hadis Rasulullah SAW. Abdul Al-Wahhab Abdul As-Salam Tawilah menjelaskan beberapa hadis yang mengungkapkan umur umat Islam dan juga berkaitan dengan datangnya kiamat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani adalah seperti seseorang yang menyewa suatu kaum agar bekerja hingga malam. Maka kaum tersebut bekerja hingga tengah hari dan mengatakan, kami tak butuh kepada upahmu. Lalu orang tersebut mengupah kaum lainnya dan berkata, lanjutkanlah waktu yang tersisa dari hari ini dan kalian akan mendapatkan upah yang kusyaratkan. Maka mereka pun bekerja hingga tiba waktu sholat asar dan berkata, jeripayah kami untukmu atau tidak meminta upah. Kemudian orang tersebut menyewa kaum lainnya dan kaum tersebut bekerja mengisi sisa waktu hari itu hingga tenggelam matahari dan mereka mendapat upah sebanyak upah kedua kaum sebelumnya. Hadis serupa juga diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, permisalan kalian umat muslim dengan ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani seperti permisalan seseorang yang diberi upah. Ditanya, siapa yang mau bekerja dari pagi hingga pertengahan siang atau waktu zawal atau waktu zuhur? Lalu mendapat upah 1 qirot. Lalu yang bekerja ketika itu adalah orang Yahudi. Kemudian ditanya lagi, siapa yang mau bekerja dari pertengahan siang hingga waktu asyar dengan mendapat upah 1 qirot? Lantas yang bekerja adalah Nasrani. Lalu ditanya lagi, siapa yang mau bekerja dari asar hingga matahari tenggelam, upahnya 2 qirot? Itulah kalian umat Islam. Yahudi dan Nasrani lantas marah. Mereka katakan, kami lebih banyak bekerja namun kenapa kami diberi sedikit? Dijawab, apakah upah kalian dikurangi? Mereka menjawab, tidak. Lalu dijawab, itulah keutamaanku dan keutamaan yang diberi pada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2268. Al-Hafiz berkata dalam kitabnya Al-Fat, para ahli hadis sepakat bahwa jarak waktu kaum Yahudi hingga pengutusan Nabi Muhammad lebih dari 2000 tahun, sedangkan masa Nasrani 600 tahun. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, fase antara Isa dan Nabi Muhammad SAW adalah 600 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Amin Jamaluddin menjelaskan bahwa umur Yahudi sama dengan gabungan umur Nasrani dan Muslimin. Umur Nasrani adalah 600 tahun dan jika dikurangi umur Nasrani 600 dari 200 tahun, yaitu jarak waktu ahli kitab sampai pengutusan Nabi Muhammad, hasilnya adalah umur umat Yahudi 2000 dikurangi 600 sama dengan 1400 tahun ditambah sedikit. Para ahli hadis dan sejarah menyebutkan bahwa tambahan ini lebih kurang 100 tahun. Jadi kira-kira umur umat Yahudi adalah 1500 tahun. Jika umur umat Islam sama dengan umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani, berarti umur umat Islam adalah 1500 dikurangi 600 sama dengan 900 tahun ditambah sedikit. Dari Sa'id bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, saya berharap umatku tidak lemah di sisi Tuhannya yang menunda mereka selama setengah hari. Sa'id bertanya, berapakah setengah hari itu? Beliau menjawab 500 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim, dan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Jadi umur umat Islam 900 tambah 500 sama dengan 1400 tahun ditambah sedikit. Imam Suyuti dalam risalahnya Al-Kashfu Al-Mujawati Hajiyil Ummatil Alfi tentang penjelasan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj bahwa banyak hadis yang menunjukkan umur umat Islam lebih dari 1000 tahun dan kelebihan itu tidak mencapai 500 tahun. Imam Suyuti berkata, kita sekarang berada di tahun 418 Hijriah, bahkan pada tahun 1430 sejak pengutusan Muhammad SAW. Jadi kita hidup di masa akhir dunia sebelum kiamat. Pada masa persiapan menghadapi berbagai macam bencana dan tragedi akhir yang mendahului tanda-tanda kiamat kubro. Saudaraku, jika umur umat Islam hanya 1500 tahun, maka berapakah umur dunia menurut Islam? Umur dunia menurut Islam telah dijelaskan dalam sejumlah kitab ulama terdahulu. Para ilmuwan Islam mengatakan bahwa umur dunia yang telah berlalu jelas lebih panjang daripada umur dunia yang masih tersisa. Maka bisa jadi umur dunia hanya tersisa ribuan tahun saja. Namun angka pastinya tidak dapat diprediksi oleh siapapun termasuk oleh Rasulullah
Muhammad SAW. Sebab ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dijaga kerahasiaannya. Kendati demikian, dalam Fath Al-Bari, Imam Ibnu Hajar pernah berkata bahwa pada zaman dahulu, umur dunia ditentukan dengan menggunakan perhitungan masa tertentu, misalnya 7.000 tahun, 6.000 tahun, dan lain sebagainya. Sejumlah orang mengatakan bahwa sisa umur dunia tinggal 1.000 tahun saja. Benarkah demikian? Banyak riwayat yang mengatakan bahwa umur dunia menurut Islam adalah 7.000 tahun. Mengutip kitab Al-Hawi Illi Fatawa, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berada pada akhir milenium ke-6, yakni kuarter tahun 6000. Sementara manusia hidup di tahun 7000-an atau akhir zaman. Kendati demikian, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pemikiran tersebut tidaklah benar. Beliau berpendapat bahwa tidak ada yang mengetahui pasti umur dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa banyak buku Bani Israil dan ahli kitab yang membatasi umur dunia dengan sekian ribu atau sekian ratus tahun. Tetapi banyak pula ulama Islam yang dengan tegas membatahnya. Karena keyakinan yang keliru ini, maka Bani Israil dan ahli kitab sepatutnya mengakui kesalahan mereka. Muslim juga dihimbau untuk tidak meyakini informasi yang belum jelas sumbernya. Hadis yang menyatakan bahwa umur dunia adalah 1 Jum'ah atau seminggu dari beberapa Jum'ah di akhirat adalah tidak sahih. Demikian pula setiap hadis yang memastikan tentang waktu datangnya hari kiamat. Meski begitu, umat Muslim bisa mengetahui tanda-tanda kiamat melalui hadis sahih. Tanda tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yakni kiamat kubro dan kiamat sugro. Saudaraku, lantas bagaimana dengan usia rata-rata seorang muslim hidup di dunia ini? Usia rata-rata umat Nabi Muhammad SAW tidak sepanjang usia umat-umat sebelumnya. Disebutkan bahwa rata-rata usia umat setelah zaman Nabi Muhammad yakni 60-70 tahun. Meskipun disebutkan ada yang melebihi usia tersebut, namun jumlahnya tidak banyak. Jika dibandingkan dengan usia manusia terdahulu, maka umat setelah zaman Nabi Muhammad memiliki usia yang terbilang pendek. Sebut saja misalnya jika dibandingkan dengan usia manusia pada masa Nabi Nuh yang mencapai angka ribuan tahun. Dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang usia umat Nabi Nuh. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Sebelum diutus menjadi Rasul, usia Nabi Nuh sudah 350 tahun. Dan sesudah terjadinya banjir bandang yang dahsyat, ia masih hidup selama 350 tahun lagi. Dalam satu riwayat disebutkan total usia Nabi Nuh sekitar 1650 tahun. Allahu a'lam. Ada beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentang usia umat setelah zaman Nabi Muhammad. Salah satunya diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Al-Musayyab bin Ishaq. Rasulullah bersabda, usia umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit sekali di antara mereka yang melebihi usia tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan usia 60 tahun oleh Allah, maka Allah tidak lagi menerima alasan-alasannya. Maksud dari hadis ini adalah Allah mencela orang yang menyia-nyiakan panjang usianya dengan hal-hal yang tidak berguna. Jika di akhir usianya orang itu banyak berangan dan beralasan, misalnya dengan berkata, sekiranya Allah memanjangkan umurku lagi, niscaya aku bisa lebih banyak melakukan kebaikan, maka ucapannya ini tidak akan pernah diterima oleh Allah. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika datang hari kiamat, maka akan diseru, di manakah orang-orang yang berusia 60 tahun? Usia itulah yang dimaksud Allah dalam firman-Nya, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak lagi menerima alasan dan ujur seorang hamba yang usianya telah dipanjangkannya hingga 60 atau 70 tahun. Sungguh Allah tidak lagi menerima uzurnya. Dengan demikian, batas usia manusia yang telah dicukupkan Allah untuk berpikir, menurut pendapat yang paling sahih adalah 60 tahun. Abu Hazm meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikaruniai Allah usia 60 tahun, maka sesungguhnya Allah telah menutup untuknya pintu alasan. Sebagai seorang muslim yang beriman, saudaraku, hendaknya dalil-dalil tersebut dapat menjadi petunjuk untuk terus meningkatkan kualitas keimanan. Usia memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak seorang pun tahu kapan berakhirnya.
Dengan menjaga iman Islam, semoga Allah senantiasa melindungi dan menjadikan kita sebagai umat yang kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.